أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Allah kasih kita 168 jam per pekan. Masa nggak punya waktu 2 jam untuk belajar agama? Sesibuk itukah kita? 168 jam, 2 jam aja nggak punya waktu. Oh, sibuk banget kita. Nabi aja kalah sibuk sama kita misalnya. Nabi itu Rasul, umatnya banyak, lalu kepala negara, lalu pemegang kunci Baitul Mal, menteri keuangan, lalu yang berikutnya panglima perang, kalau bahasa kita panglima TNI. Itu masih sempat belajar dengan malaikat Jibril. Kita presiden bukan, menteri bukan, panglima TNI bukan, nggak sempat belajar. Subhanallah. Ini nyari apa sih dalam hidup? Nabi istri 9, kita istri 1, dan banyak yang jomblo nggak ngaji-ngaji. Jadi ini gimana sih? Ini bukan nyari, ini diperbudak dunia. Ini ada yang salah dalam hidup kita. Nabi kita SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita. Jadi menuntut ilmu agama wajib, bukan kegiatan alternatif, bukan kegiatan sekunder, bukan ngisi waktu, wajib. Bukan kalau sempat kita datang, kalau nggak sempat kirim salam aja sama ustadznya. Ini nggak tepat. Sebagaimana kita luangkan waktu kita untuk sholat, kita lagi di mall nih, lalu jam menunjukkan jam 18.30, maka kita akan cari musola. Walaupun musolanya berada di tempat parkir, nggak ada AC, panas, nggak nyaman, kita tetap akan tinggalkan aktivitas shopping atau urusan kita, lalu kita pergi ke musola. Ketika kita ditanya, Mas, kenapa Anda hentikan aktivitas Anda di mall, lalu Anda cari musola yang nggak representatif? Jawaban kita, mohon maaf, saya muslim dan sholat maghrib menurut agama saya hukumnya wajib. Hadirin, yang mewajibkan sholat maghrib, yang mewajibkan belajar agama, yang mewajibkan mempelajari Al-Quranul Karim, yang mewajibkan mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim. Dan kita tahu bersama dalam surat An-Nur, Allah menjelaskan tentang orang-orang beriman di ayat ke-51, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan, respon orang-orang yang beriman jika diajak kembali kepada Allah dan Rasulnya, agar Rasul menetapkan hukum di tengah-tengah mereka, mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na. Kalau nggak ada keutamaan kecuali menuntut ilmu agama wajib, nggak ada alasan untuk kita tidak meramaikan masjid-masjid Allah, mempelajari firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi SAW. Karena orang beriman ketika sudah diwajibkan sami'na wa ata'na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات.
فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat subuh di Masjid Nurul Yaqin Pekanbaru yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, di subuh yang mudah-mudahan berkah ini kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala kembali bertemu, merajut ukhuwah, menambah keimanan dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita Allah catat sebagai tanda syukur kita atas nikmat yang diberikannya. Setelah kita malam tadi diwafatkan, tapi belum mati. Kita dihidupkan kembali. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi an-nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikannya, dan kepadanya kita akan dikumpulkan. Ma'asyiral kiram, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa meminta kepada Rabb-Nya untuk ditambah ilmu. Padahal beliau adalah sayyidul ulama, penghulunya para ulama, orang-orang berilmu. Bahkan seluruh ulama setelahnya mewarisi ilmunya, tidak ada tambahannya, tidak ada yang lebih alim dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu sering beliau mengatakan, Allahumma allimni ma yanfa'uni wanfa'ni bima 'allamtani warzuqni aw wazidni ilma. Ya Allah, ajarkan kepadaku ilmu yang bermanfaat dan beri manfaat pada ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan tambahlah ilmuku. Sebagai aplikasi pelaksanaan dari perintah Allah Subhanahu wa taala, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah hai Muhammad, ya Rabb, tambahkanlah ilmuku. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, termasuklah salah satu doa Nabi alaihi salatu wassalam di pagi dan petang hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Coba lihat, dimulai dengan minta ilmu dulu, habis itu baru minta amal. Jadi kita belajar dulu baru habis ini kerja. Mana mau kerja? Setelah itu wa du'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiba, rezeki yang baik. Nah, yang banyak lah. Yang baik. Sebab banyak tak baik hasilnya. Tapi sedikit baik, bagus hasilnya. Rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Mudah-mudahan Allah menjadikan waktu pagi kita ini waktu yang berkah,
sebagaimana dalam doa Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan pada umatku pada waktu paginya. Dan sebaik-baik yang kita dapatkan di pagi hari ini adalah majelis-majelis ilmu dan zikir seperti ini. Semoga mendatangkan kenyamanan, meningkatkan keimanan, dan merupakan kebanggaan, dan kita dibanggakan di hadapan para malaikat di kalangan masyarakat atas. Ini kita dibanggakan di kalangan atas. Ma'asyiral kiram, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang saya muliakan, yang saya hormati. Mohon maaf, pekan bulan yang lalu saya dapat cuti terpaksa. Ya, karena cuti sukarela tak diambil, terpaksa cuti terpaksa. Alhamdulillah. Karena sebagian kita ya sampai hari ini masih tidak percaya juga ada barangnya. Ya, ternyata saya awalnya takut ke rumah sakit juga, Pak. 12 hari di rumah, ditangani sendiri. Ya, tangani sendiri dulu. Minum obat, berbagai macam obat, mulai dari herbalnya sampai obat kimianya, tak ada angsurannya. Enggak, saya bilang ini harus kepada ahlinya. Baru hari ke-13 baru ke rumah sakit. Di ronsen, di swab, di tes rapid. Di rapid negatif, Pak. Pas swab ternyata positif. Saya tidak tahu tadi Nurul Yakin dapat, tidak tahu sih. Yang jelas hasil swabnya positif. Ya, semua orang kan bilang asal masuk rumah sakit pasti corona. Tidak betul lah. Coba lihat yang dirawat non COVID lebih sedikit atau lebih banyak? Ya lebih banyak. Lebih sedikit ya. Lebih banyak, Pak. Ini tidak mesti. Jadi yang tanya, Bu, macam mana rasa Ustaz? Oh, berbagi rasa. Berbagi rasa. Tapi saya tidak mau berbagi rasa. Mau bagi rasa? Nah, tidak usah ya. Semoga semuanya dilindungi Allah SWT. Biarlah saya saja. Berat, tentu tak sanggup. Bermacam-macam. Ada yang berat, ada yang ringan. Mungkin saya karena imannya masih kelas ringan, maka pun saya dapat yang ringan pula. Kalau Ustaz saya di Jakarta, dia bilang tak pernah sakit kepala sesakit ini, tak pernah sakit perut sesakit ini, tak pernah flu seberat ini, tak pernah pilek seberat ini. Begitulah katanya. Berat sekali. Tapi alhamdulillah beliau sudah sehat. Semoga Allah jaga dan tambah pulih kembali. Amin. Masyarul kiram, kajian kita pada hari ini ya di subuh atau pagi menjelang siang, pagi menjelang siang, menjelang terbit matahari. Selepas subuh ini tematik ya bebas judulnya, Bu ya. Judulnya bebas. Ada sebagian orang mengira bukan dengan ilmu yang nyata, mengira bahwasanya para ulama-ulama kita, khususnya ulama-ulama mazhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka itu adalah orang-orang yang hanya punya keahlian di bidang hukum fikih saja. Ya, kalau masalah fikih, masalah hukum keluarga, hukum jual beli, hukum ibadah, tanya tuh Syafi'i. Tapi masalah akidah jangan tanya Syafi'i. Syafi'i bukan ahlinya. Syafi'i bukan pakarnya. Syafi'i bukan imamnya di bidang akidah. Menurut tuan-tuan macam mana pernyataan ini? Pernyataan ini, kalau saya bilang betul atau salah nanti justifikasi kita. Tapi masuk akal enggak?
Pakai akal aja dulu lah. Nanti baru kita lihat kaji kenyataannya. Bu ya. Mungkin tak Imam Syafi'i tak ahli akidah? Kan ada orang nak mengkapling bahwasanya ahlus sunnah, kalau di Indonesia ahlus sunnah itu adalah mazhab fikihnya mesti Syafi'i, berarti di luar Syafi'i tidak ahlu. Iya tak? Kan mafhumnya kalau tidak ikut mazhab Syafi'i berarti mereka bukan ahli sunnah Indonesia, berarti pergi pindah ke, kan itu aja sekarang tuh kan. Kalau tidak mau ini pindah dari Indonesia gitu ya. Kalau mau pakai jubah pakai ke Indonesia. Kalau Indonesia harus pakai sarung gitu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau di India ahlus sunnahnya mazhab fikihnya mesti Hanafi. Kalau daerah Afrika Utara, Aljazair, Tunisia, Libya, Maroko, fikihnya mesti Maliki. Baik. Kemudian untuk Indonesia katanya akidahnya mesti Asy'ari. Kalau tak ikut mazhab Asy'ari berarti bukan ahlus sunnah. Berarti ahlus sunnah itu ternyata tidak bersatu rupanya. Kalau di sana ahlus sunnahnya lain, di sini ahlus sunnahnya lain. Menurut tuan-tuan ini menyatukan atau memecah belah? Menyatukan atau memecah belah? Menyatukan ini. Dipisah-pisah akhirnya menyatukan. Oh gitu ya. Jadi dibuat berbeda-beda, habis itu baru cari titik bersamanya. Gimana Pak? Jadi enggak, kita bukan bicara tentang perbedaan pendapat ini. Sekarang mengklasifikasikan. Kalau ahlus sunnah di Indonesia mesti mazhabnya Syafi'i. Kalau tidak Syafi'i berarti bukan ahlus sunnah. Tapi kan bikin keedahnya ahlus sunnah di Indonesia fikihnya mesti Syafi'i. Terus kalau saya karena saya seorang pelajar, saya pelajari 4 mazhab, saya cenderung ke mazhab Maliki. Berarti saya harus keluar dari ahlus sunnah. Terus gimana? Jadi gimana? Enggak, Allah bilang memang seperti itu. Makanya kita kembali ke Allah nanti ya. Sekarang kita buat pernyataan, kita yang buat nih ya, bahwa ahlus sunnah di Indonesia atau di Nusantara mesti mazhab fikihnya Syafi'i. Kalau menurut pemahaman Bapak, bahasa ini mengeluarkan enggak bahwa orang Nurul Yakin masuk ke masjid ini mesti sehat, suhunya di bawah 37. Berarti kalau yang di atas 37 enggak masuk kan? Iya, baik. Siapa yang masuk sekolah saya mesti seragamnya putih merah. Yang putih kelabu masuk? Itu yang saya maksud Pak dulu. Jelas? Buat kondisinya. Buat kondisinya. Ini debat parsial. Enggak, saya tidak membahas satu persatu detail seperti itu Pak. Maksudnya keedah yang kita buat itu kan berlaku umum. Sekarang kalau Bapak sebut bahwa syarat jadi ahli sunnah di Indonesia mesti bermazhab Syafi'i, mafhumnya apa? Maknanya apa? Kalau ambil mazhab lain berarti tidak ahli
Tidak ahli sunnah, itu mafhumnya. Bahasa ini apa maknanya? Itu yang kita maksudkan. Makanya yang ahli sunnah itu bukan hanya mazhab. Iya, makanya perkataan ini benar atau salah? Begitu adanya. Kalau Bapak jadi apa? Jadi dosen sekarang, disuruh menilai ini, perkataan ini salah atau benar nih? Berapa nilainya? Nah, jawabannya BS nih Pak, bukan multiple choice, bukan esai. Kalau kan ini, kalau nak jadi ahlus sunnah di Indonesia, mesti mazhab fikihnya Syafi'i. Berarti kalau tidak Syafi'i, berarti tidak ahlus sunnah. Nah, benar tidak ini? Iya, kita bicara tentang definisi ini. Kita bicara tentang definisi ini. Nah, definisi ini benar tidak atau salah? Berarti kalau saya tidak ikut mazhab Syafi'i, tidak ahlus sunnah di Indonesia. Bapak tamatan Fakultas Filsafat ya? Jurusan apa dulu? Ekonomi. Pak, kalau saya bilang 1 tambah 1 sama dengan 2, 1 tambah 2 sama dengan 2, benar juga ya? Enggak, kalau 1 tambah 2, saya bilang 2 juga. Enggak, colong kasih kan bisa benar juga ya, secara kondisi juga. Di kondisi tertentu betul itu. Saya kira bapak-bapak paham ya. Paham ya? Jadi makanya definisi seperti ini bukan menyatukan, ini justru merusak, memporak-porandakan kita. Karena namanya saja ahlus sunnah, bukan ahlul mazhab. Kemudian dipatok lagi akidahnya mesti Asy'ari. Mesti Asy'ari. Berarti di luar mazhab Asy'ari, di luar mazhab sifat 20, berarti bukan ahli sunnah. Ini pernyataan, kalau saya tanya Bapak lagi pasti ada benar juga gitu. Tapi bukan satu-satunya benar. Kalau saya guru bahasa Indonesia dulu Pak, memang guru bahasa Inggris dan bahasa Arab. Jadi dalam masa manapun ini kan kalau ahlus sunnah sama sekarang orang Indonesia wajib mengikuti atau mengakui Pancasila sebagai dasar negara. Berarti kalau nak ngakui benar juga. Ya kan dipatok tadi mah. Bahwa ahli sunnah itu adalah mazhabnya Syafi'i. Dalam sekarang, kalau ahlu Indonesia mesti dasar negaranya Pancasila. Berarti kalau tidak ngaku Pancasila, enggak. Bisa-bisa ini banyak. Kalau bisa berarti definisi tidak pas. Kaidah berarti salah. Kalau Bapak Bisang masih misalnya yang Hanafi masih ahlus sunnah, berarti tidak sesuai kaidah. Berarti batal kaidahnya. Kalau misalnya Bapak bilang bahwa yang tidak mengakui Pancasila benar juga, berarti kaidah tadi salah. Coba. Klik lagi nanti. Buat mimpi indah nanti siang. Ya, jadi ikhwani billah, bapak-bapak dan ibu yang saya muliakan, jadi seolah-olah dengan definisi ini, dengan dengan pernyataan ini, semua orang yang memilih mazhab selain mazhab Syafi'i dianggap tidak ahli sunnah. Soal tidak ada paksaan, ya kita akui memang kita tidak boleh maksa pendapat kita semua orang. Selama pendapat
Bahkan bukan hanya pendapat, yang benar dengan dalil pun tak boleh kita paksakan. Saya mengakui kebenaran dengan dalil bahwa rukun Islam itu 5. Tiba-tiba bapak nanti bisa saja 7, kan itu kan? Kan apa relatif lagi kan? Sudah jelas rukun Islam 5. Saya sebutkan dalilnya hadis Abdullah bin Umar, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian riwayat Umar bin Khattab dan Bukhari dan Muslim. Bapak tetap bersetegang, "Ndak Ustaz, bisa saja 6 misalnya kan?" Saya tidak boleh paksa Bapak. Kalau Bapak tak akui 5, dor dah. Tidak bisa, tidak boleh. Atau Bapak seandainya tak akui ini 5, Bapak pindah dari rumah dari sini. Tidak juga. Itu setuju kita itu, betul itu. Tidak boleh memaksakan. Kalau Bapak nak kunut, saya tidak kunut subuh, lalu saya paksa Bapak, juga tidak boleh. Jelas Pak? Saya mengakui Allah di atas, Bapak bilang Allah di mana-mana, saya paksa juga tidak bisa. Saya hanya bisa menyampaikan dalilnya ini, dalilnya ini. Jelas? Itu kita sepakat itu Pak. Cuman ketika dibuat kaedah seperti tadi, seolah memaksa. Hanya memaksa bahwa segala sesuatunya mesti bermazhab Syafi'i. Padahal namanya saja Ahlus Sunnah. Bukan Ahlul Mazhab, Ahlus Sunnah. Berarti seharusnya Ahlus Sunnah itu yang selalu mengikuti sunnah. Itu yang pas. Wal jamaah dan jamaah yang selalu mengarah kepada menyatukan umat. Dan menyatukan umat itu baru bisa benar-benar bersatu bila di atas al-haq, kebenaran. Kalau seandainya masing-masing bertahan, bersekukuh dengan pendapatnya yang salah, bisa disatukan? Bisa disatukan? Enggak. Sebab pendapat banyak, hawa nafsu banyak, keinginan banyak. Makanya harus ada standarisasinya. Yang benar itu ada standarnya. Kalau tak ada standar, tidak mungkin kita melaksanakan, tidak mungkin kita mengetahui mana yang benar. Makanya setiap kantor, setiap perusahaan, setiap bahkan di rumah tangga kita ada SOP-nya Pak ya. Ada SOP-nya supaya nanti bisa dievaluasi. Misalnya dalam rumah tangga bahwa jam sekian kita makan bersama. Ya toh Pak? Anak-anak lewat jam sekian tak boleh kecuali sudah di rumah. Nah, disepakati ini, aturan ini disepakati atau dibuat oleh yang berkuasa. Inilah patokan kebenarannya. Siapa yang keluar dari situ berarti pelanggaran. Ya toh? Kalau pelanggaran, dua kemungkinan. Bisa dimaafkan oleh yang berwenang atau disanksi. Oh enggak, saya bilang, oh enggak, saya inginnya begini Pak, ingin begini, semuanya punya keinginan. Maka tidak akan ada standarisasi. Padahal Allah Subhanahu wa taala katakan wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukkan yang hak dengan yang batil. Makanya ikhwani, bapak dan ibu yang saya muliakan, ya, bahwa pernyataan bahwasanya mazhab fikihnya mesti mazhab Syafi'i, kemudian akidahnya mesti Asy'ari, kemudian tasawufnya mesti Imam Ghazali dan seterusnya, ini adalah walaupun keinginan asalnya ingin menyatukan, tetapi sebenarnya ini adalah slogan yang memecah belah. Karena Nabi SAW, kalau alasannya tadi karena yang dominan di Indonesia mazhabnya Syafi'i, itu alasannya. Nabi ketika menyebutkan hadis tentang berpecah belahnya, berselisihnya umat, beliau tidak mengatakan ikutlah siapa yang dominan, tidak. Betul ya? Tidak ikut yang dominan. Dalam hadis yang sahih dikatakan oleh Nabi SAW, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapapun yang hidup di antara kalian wahai sahabat setelahku pasti akan menyaksikan perselisihan yang
yang banyak berselisih. Menurut tuan-tuan banyak berselisih itu karena pendapat kita kah atau karena Al-Quran dan hadis? Karena pendapat, iya tak? Kemudian pendapat banyak, kenapa? Banyak permasalahan baru yang timbul. Ini harus diakui bahwa kehidupan kita sifatnya dinamis, berkembang. Sehingga banyak hal-hal baru yang tak ada di zaman dulu. Walaupun kata Imam Asy-Syafi'i pasti ada dalilnya dalam Al-Quran hadis, baik secara istidlal maupun secara istinbat, pasti ada dalilnya. Tetapi di situ dalam mengambil dalil pasti akan terjadi perselisihan di dalamnya. Maka Nabi katakan, bukan yang ikutlah oleh kalian siapa yang paling dominan di tempat itu, bukan. Tapi ikutlah alaikum bisunnati. Wajib kalian kembali ke sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya para khalifah ar-rasyidin. Jelas ya? Jelas ya? Berarti Nabi juga kaitkan kita untuk supaya jangan tetap berselisih, untuk kembali ke sunnah. Itulah sebabnya ahlus sunnah itu disebut dengan ahlu as-sunnah, karena mereka selalu kembali kepada sunnah, bukan kembali ke pendapat imam tertentu. Ya? Tapi bukan ini yang saya maksudkan sekarang, ini sudah saya kaji kemarin. Yang saya ingin sampaikan di sini, bahwa pada pernyataan ini menganggap seolah-olah Imam Asy-Syafi'i tidak ahli dalam masalah akidah, keyakinan. Atau Imam Malik bukan ahli dalam ilmu akidah. Imam Abu Hanifah bukan ahlinya. Apa sebab? Mereka beralasan mereka tidak menulis kitab tentang akidah. Jelas? Sebenarnya ini keliru juga. Sebab imam tersebut juga punya fatwa-fatwa dalam masalah akidah. Bahkan Imam Abu Hanifah menulis kitab di bidang akidah, namanya Al-Fiqhu Al-Akbar, fikih terbesar. Dari judulnya kita paham bahwa fikih yang sebenarnya itu adalah fikih tentang akidah, karena dia menyebutnya fikih terbesar. Jelas tuan-tuan? Jadi fikih yang terbesar itu adalah akidah. Baik, sekarang mari kita dudukkan, karena ini subhat berkembang kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bahwa kalau seolah-olah Imam Syafi'i tidak punya akidah secara sistematis. Alasannya ada kitab. Kalau gitu kita katakan nanti ulama-ulama di masa tabi'in, ulama di masa sahabat, mereka tidak berilmu tentang akidah. Atau lebih dalam bahasa akademis sekarangnya, akidah mereka belum disusun secara sistematis. Berarti kalau tidak sistematis, kacau balau, kan itu lawan sistem. Berarti akidah Nabi, akidah Nabi berarti kacau, karena belum tersusun dan tersistem. Ini auzubillah. Ini kaum muslimin dan muslimat, kalau bukan karena tidak akrab dengan sirah, sejarah perkembangan dakwah Islam sejak Nabi diutus, atau ini hanya pengaburan sejarah. Saya nak tanya ke bapak dan ibu yang saya muliakan, Nabi berdakwah berapa lama? Kira-kira juga, tidak usah ada 22 bulan, 22 tahun, 11 bulan, 22 hari, tidak perlu. 23, dibulatkan aja, 23 tahun. Di Makkah berapa lama Pak? Masih lupa? 10. Terbalik itu. Di Makkah 13 tahun. Saya nak nanya sekarang, berapa lama Nabi mendakwakan akidah? Ibu-ibu,
Di Makkah saja, di Madinah tidak ada lagi. Nabi mendakwahkan akidah 23 tahun itu dakwahkan akidah. Dari awal dakwah sampai menjelang wafatnya. Coba lihat hadis terakhir atau hadis termasuk hadis terakhir yang disampaikan oleh Nabi kepada sahabat yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi alaihissalatu wassalam ini disampaikannya 5 hari menjelang wafatnya. Jelas kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, yaitu katanya la'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Apa sebab? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabinya sebagai tempat-tempat peribadatan. Ala la tattakhidhu qabri 'idan. Ingat, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat berhari raya. Id apa artinya? Id apa artinya? Hari raya. Apa makna hari raya? Yaitu suatu hari atau satu tempat yang dihidupkan setelah berulang-ulang dan berterusan dengan ritual dan acara tertentu. Ternyata Nabi melarang menjadikan kuburannya sebagai tempat yang dikunjungi secara berulang-ulang dan rutin. Sebab apa? Orang Yahudi dulu terlaknat karena rutin ke kuburan Nabi, akhirnya mengkultuskan kuburan tersebut. Bila nak naik karir, pergi ke kuburan Raden Patah. Bila nak sukses di pendidikan, pergi ke kuburan Sunan Ampel. Bila nak maju ekonomi, pergi ke kuburan Pak Soeharto. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Maka Nabi ingatkan, la tattakhidhu qabri 'idan. Jangan jadikan kuburan itu tempat yang dirayakan. Makanya sebenarnya tidak sulit mengatakan bahwa hari raya, apa nama istilahnya? Hari raya Zorah, yaitu berhari raya sambil ziarah kubur. Dilarang atau dianjurkan oleh Nabi? Dilarang. Bukan ziarah kubur dilarang, jangan salah paham. Ziarah kubur dianjurkan, tapi menjadikan hari raya untuk ziarah kubur dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang Bangkinang tersinggung dia. Itu dia kalau sampai orang Bangkinang. Awak kan di Bangkinang dulu ya. Iya, bagaimana dengan di Bangkinang? Tanya orang Bangkinang dia. Iya, tanya orang Bangkinang. Iya. Kalau kita jelas sekali, Nabi melarang menjadikan kuburannya menjadi tempat berhari raya. Berarti kuburan yang lain lebih dilarang lagi. Apalagi dibuat hari raya di selain hari raya yang sudah ditentukan. Nabi sudah jelaskan ketika datang ke Madinah, ada 2 hari raya besar di Madinah. Yaumul Bu'ats wa Yaumul Firus. Hari awal di pangkal tahun barunya, kemudian ada hari raya Bu'ats, itu terjadi perangan besar antara mereka dulu, itu diperingatinya. Lalu Nabi alaihissalam datang. Makanya tidak semua kearifan lokal itu sesuai. Ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai. Maka ini termasuk kearifan lokal yang tidak direkomendasikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi katakan, innallaha qad abdalakum idaini khairan minhuma, Idul Adha wa Idul Fitri. Allah sudah ganti 2 hari raya kalian dengan yang lebih baik, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Alhamdulillah orang Ansar sampai Nabi wafat, sampai zaman khulafa, sampai zaman tabi'in, sampai zaman imam-imam, ya, imam 4, orang-orang Ansar, kan mereka yang punya hari raya itu,
tidak mencari-cari alasan untuk kembali menghidupkannya. Dan alhamdulillah sampai hari ini tidak ada lagi hari raya itu di Madinah. Jadi tidak dicari-cari alasan, ini kearifan lokal yang harus dihidupkan. Dia tahu Nabi sudah ganti dengan yang lebih baik. Ada hal-hal yang tidak direkomendasikan, walaupun kearifan lokal. Dulu termasuk kearifan lokal di Makkah, ya, memuliakan tamu. Nabi tidak larang. Berarti ini adalah kearifan lokal yang disetujui. Dulu, kalau dulu orang bikin tanda, orang pemurah itu zaman jahiliyah, depan rumahnya dibuat api. Karena dulu kan ada listrik kan? Kan tidak ada running text. Ada running text dulu? Nggak ada. Yang dulu ada hanya tanda. Kalau api masih menyala di depan rumahnya, jam berapapun bapak dalam musafir boleh singgah di situ. Pasti diterima. Itu sudah jadi tanda. Ini tidak dilarang oleh Nabi. Nah kalau tuan-tuan sekarang tidak usah pakai api, nanti kebakaran lahan kita. Cukup ditulis itu running tag, rumah ini menerima tamu dalam 24 jam gratis. Saya sekali-sekali nak coba juga nanti. Iya. Apalagi yang kalau pas lagi cekcok sama istri kan, monggo ke situ kan, ibu ya. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat di rumah. Ini kearifan lokal yang tetap dilestarikan, dijaga. Bahkan ada di antara orang dulu sampai, mohon maaf ya, saking pemurahnya makanan dia, makanan istri, makan anak, makanan dia diberikan ke tamu, dia tidak makan. Anak menangis-nangis tak makan. Ternyata dalam Islam ini kearifan lokal yang dilestarikan. Berarti ada sunnahnya. Sehingga ada sahabat, Nabi pertama waktu itu punya tamu. Nabi tak punya makanan. Akhirnya Nabi sampaikan ke sahabat, siapa yang bisa menyambut tamu saya ini? Ya kan itu muliakan tamu itu dulu, asal mulia tamu itu tuan-tuan menyiapkan akomodasinya, menyiapkan konsumsinya, dan 3 hari hak wajib itu. Kalau sekarang tidak bisa juga ya Pak ya. Datang orang malam-malam ke rumah tidak dikenal. Karena memang zaman rusak sekarang ini. Zaman rusak. Orang baik aja nipu kita, apalagi orang tidak dikenal. Yang dikenal baik pun dekat sama kita, nipu kita juga kadang. Hari ini, mohon maaf ya, dekat dengan kita, tertipu juga kita kadang. Apalagi orang yang datang malam-malam. Maka zaman berubah sekarang. Ya karena ada daruratnya. Sekarang mungkin kata-katakan patut ulama menerima tamu yang tidak dikenali malam hari sekarang tidak dianjurkan. Makanya ditulislah situ, tamu harap lapor 1 kali. Ini sebenarnya kearifan lokal yang hilang ini. Dulu orang Melayu juga memuliakan tamu. Cuman sekarang berubah gara-gara rusaknya. Ini harus dipertahankan sebenarnya Pak. Dulu masjid-masjid tempat singgah orang musafir. Sekarang selesai isya, ya tak? Bahkan jemaah sama jemaah kelahi juga dengan pengurus. Mau nak guling-guling sebentar dah. Dan dimatikan kipas, dimatikan apa? Ya tak? Tutup itu keras-keras. Itu tersinggung kawan. Ustazi bukan bapaknya yang buat, saya ikut juga katanya. Dulu enggak, masjid itu terbuka. Sekarang karena sudah rusak zamannya. Sebab banyak ampli yang hilang. Iya tak? Sejadah banyak yang raib. Mushaf pun diembat orang juga hari ini. Maka berubah pula kearifan lokal ini gara-gara rusaknya zaman. Jadi syahidnya ada beberapa hal yang Nabi tetap rekomendasikan, dan ada yang tidak direkomendasikan oleh Nabi SAW. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka mengatakan bahwa ulama sekelas Asy-Syafi'i tak jadi rujukan dalam akidah, menjadikan ulama sekelas Imam Malik tak jadi rujukan dalam akidah, ini jadi tanda tanya besar. Apa sebab? Sebab urf yang berlaku, adatnya yang dilakukan oleh ulama as-salafus salih, mulai dari Nabi menuntut ilmu itu dimulai dengan belajar akidah, tauhid. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Nabi Jabir bin Samurah atau Samurah bin Jundub
radhiyallahu taala anhu, dia katakan, kunna nata'allamul iman qabla an nata'allamal Quran. Kami dulu belajar iman dulu, baru belajar Al-Quran. Apa maknanya? Berarti akidah didahulukan. Di zaman as-salaf itu begitu. Nabi 13 tahun tadi di Madinah. Madinah apa Mekah? Di Mekah. Khusus masalah akidah yang ditanganinya. Akidah Pak. Tak banyak syariat yang turun di Makkah. Hukum syariat yang turun Makkah apa? Salat. Ya tak? Salat kan? Nah. Dan di Madinah setiap turun hukum fikih di Madinah, hukum-hukum yang lain, hukum keluarga, hukum jihad, hukum ini dan sebagainya, juga semuanya dikaitkan dengan akidah. Siapa yang mendengar muazzin, man sami'al muazzin faqala mithla ma qala, lalu dia ucapkan seperti yang diucapkan oleh muazzin, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah, ya. Kemudian illa qawlahu hayya 'alas salah hayya 'alal falah faqala la haula wala quwwata illa billah, thumma qala Allahumma rabb hadhil da'watil tamma, sampai akhir doa. Lalu kata Nabi, sidqan min qalbih, benar itu terlahir dari hatinya. Keyakinan, akidah tak? Dia akui la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, salat adalah falah, salat adalah keberuntungan. Sidqan min qalbi, karena keyakinannya, maka dia masuk surga dari pintu yang mana yang dia inginkan. Maas. Akidah kan? Surga, akidah tak? Masuk surga, akidah betul bukan? Akidah. Apa kalau tidak yakin masuk surga, tidak yakin pula kan menurul yakin. Iya tak? Karena yakin masuk surga lah, maka rajin solat di nurul yakin. Yang tak yakin atau yang kurang yakin, tidak yakin dia datang ke nurul yakin. Serius ini. Siapa yang tidak yakin dia datang ke nurul yakin. Karena yakinlah kita sering ke nurul yakin ini. Akidah lagi. Jadi Nabi mendakwakan akidah sepanjang zamannya. Nah, apakah yang dakwah seperti ini rela kita katakan bahwa Imam Abu Bakar Siddiq tidak ahli akidah? Umar bin Khattab bukan pakar tauhid. Utsman bin Affan bukan ahli akidah. Ini keliru besar kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jelas ya? Makanya ambillah akidah dari mereka, bukan orang belakangan. Karena belakangan walaupun nulis tebal-tebal belum tentu benar. Mereka tak nulis. Sekarang saya nanya, Nabi pandai nulis? Terus? Nabi tak pandai nulis? Tak ada punya buku? Berarti tak berilmu? Tak hebat? Hati-hati kita ngomong kaum muslimin dan muslimat. Ini saya katakan karena memang tidak sedikit ditebarkan di ceramah-ceramah, di YouTube kita lihat, dan orang-orang hebat yang menyebarkan ini. Seolah-olah akidah itu baru tersistem di abad keempat. Setelah Imam Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullah ta'ala menulis kitabnya Al-Luma. Padahal beliau sendiri sudah menganulir kitabnya ini dengan 2-3 kitab setelahnya. Kembali kepada As-Salafus Salih, Al-Ibana, An Usulud Diyana, kemudian Maqalatul Islamiyyin, Risalatul ila Al-Thaghr. Walaupun di dalamnya masih ada sisa-sisa subuhat yang ada di dalam kitab sebelumnya atau dalam keyakinan sebelumnya. Maklumlah, beliau pada asalnya tumbuh di kalangan liberal asalnya. Neo-Mu'tazilah itu kan liberal. Dia tumbuh di kalangan liberal. Pasalnya ayahnya meninggal, ibunya nikah dengan pentolan jil. Jaringan Islam
Ya, pentolan Mu'tazilah, Abu Ali Al-Jubba'i. Lalu beliau dididik dengan pemikiran orang Mu'tazilah sampai berumur 40 tahun. Setelah itu beliau bertemu pula dengan imamnya Ahlil Kalam. Bukan Ahli Sunnah, Ahlil Kalam. Walaupun digolongkan ke Ahlu As-Sunnah. Yang ingin mencoba menengahi antara Mu'tazilah dengan Ahlil Hadis. Tetapi dia terpengaruh dengan sebab ini air putih nih. Air putih saya campur dengan sesendok kopi. Jadi air apa? Mana yang banyak airnya pada kopinya? Hah? Tapi kok namanya air kopi? Karena campuran sedikit merusak. Ketika dia campurkan akidah as-salaf dengan akidah Al-Mu'tazilah yang diambil dari filsafat Yunani, akhirnya rusak akidahnya. Disinilah beliau berguru pada periode kedua. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala. Kemudian setelah itu dia kan orangnya mau belajar, akhirnya bertemu dengan murid-murid Imam Ahmad rahimahullah. Bertemu dengan murid-murid Imam Ahmad. Karena dia tidak bertemu dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad wafat 241. Dia lahir 260, wafat 324. Jadi dia tidak bertemu dengan Ahmad, tapi bertemu dengan murid-murid Imam Ahmad, dengan murid-murid Imam Asy-Syafi'i. Akhirnya dia tulis 3 kitab, menyatakan dia meninggalkan kitabnya atau akidah sebelumnya, akidah Kullabiyah tadi. Dan 2 murid terkenal Al-Kullab adalah Abu Mansur Al-Maturidi dan Abu Hasan Al-Asy'ari. Lalu dia kembali ke akidah As-Salafus Salih, akidah yang dipelajari oleh Asy-Syafi'i di waktu kecilnya. Sebelum belajar fikih dia sudah belajar akidah itu. Pelajari oleh Malik sebelum dia menjadi ahli fikih sudah jadi ahli akidah itu. Dipelajari oleh Imam Abu Hanifah, itu yang dipelajari sebelum dia menjadi ahli fikih. Makanya ulama dulu, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sebelum menjadi imam dan pakar di fikih sudah menjadi imam dan pakar di akidah. Maka mengatakan bahwa Syafi'i bukan pakar akidah, ini mengurangi hak Imam Asy-Syafi'i, menurunkan reputasi Imam Asy-Syafi'i. Sebab zaman itu bapak-bapak dan ibu, mustahil orang akan jadi imam ahli sunnah kalau tidak berakidah ahli sunnah wal jamaah. Orang sudah menyecap, yang Murji'ah pindah ke sana, yang Qadariyah pindah ke sana, yang Syiah terpisah. Tinggallah lagi ahlu sunnah, ahlul kalam terpisah. Maka Imam Asy-Syafi'i dengan hafz al-fard, ini mohon maaf kajian agak tinggi dingin, tidak apa-apa ya. Tidak apa ya? Karena tuan-tuan sudah terbiasa dengan belajar tinggi. Karena YouTube dibuka terus masalahnya. Dapat nanti, ya kan? Dicari Dasman. Ternyata dia katakan Imam Syafi'i tidak ahli akidah. Sedih saya, imam saya dikatakan tidak pandai. Sedih tidak Bapak? Awak masa di fikih kita akui dia imam, akidah dia tidak tahu sama sekali. Auzubillah. Ini penjahilan umat yang seperti ini kaum muslimin. Bahwa mereka dulu sebelum belajar fikih itu belajar akidah dulu, karena mereka ikut Nabi SAW. Nabi belajar akidah dulu, baru belajar fikih. Mohon maaf Pak, saya pernah di debat atau untuk lebih lembutnya diajak diskusi oleh seorang jemaah di sebuah masjid. Ya dia bilang, pertama dia bilang, Ustaz, kok saya lihat lain? Karena saya kadang-kadang jadi imam kan, kok lain cara sholatnya? Ya, ayolah duduk Pak dulu kita. Lainnya di mana? Di mana lainnya? Ustaz, selesai sholat tidak zikir keras-keras. Kemudian tidak mimpin doa. Saya jawab aja secara diplomatis, orang sini kan dah tua-tua, dah lama pandai berdoa, masa dibimbing lagi? Kan dah pandai berdoa. Yang kedua, doa kita kan tidak sama. Saya karena masih muda mungkin ingin istri 2. Bapak ini karena sudah tua, istrinya cerewet pula. Mungkin dia ingin istrinya cepat dan tidak makbul nanti doanya. Saya ingin, ya Allah tambahlah istri saya, diaminkan Bapak. Makbul pula doa dia, saya tidak makbul. Repot nanti.
Saya diplomatis saja begitu, Pak. Akhirnya sampai cerita tentang masalah sistem menuntut ilmu. Kita kan harus mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i seperti saya katakan, saya baca alhamdulillah saya baca kitab-kitab Imam Syafi'i baik melalui kitab aslinya maupun kitab murid-murid yang setelahnya. Saya tidak menemukan itu dalam mazhab Syafi'i. Syafi'i hanya menyatakan boleh imam mengeraskan suara untuk berdoa dan berzikir supaya makmum belajar. Setelah mereka belajar ditinggalkan. Kan tidak ada berita memimpin doa kan? Tidak ada. Tidak ada cerita Imam Syafi'i mengatakan memimpin doa jamaah tidak. Imam mengeraskan suara. Kan itu ya? Imam boleh mengeraskan suara supaya didengar oleh jemaah. Itu betul itu. Karena Nabi juga pernah sengaja naik mimbar dia. Kan mimbar kan tidak seperti ini dulu kan, bertangga kan. Dia sengaja solat di atasnya. Dia bukan niat solat, niat ngajarkan solat kepada sahabat. Boleh aja kita ngajar. Tapi apakah Nabi pernah mimpin doa? Tidak. Akhirnya panjang-panjang cerita dia bilang, oh kalau kami di negeri disebut daerah asalnya, disebutnya bahwa kami itu fikih dulu baru Al-Quran katanya. Tidak terbalik itu saya bilang. Fikih itu tidak ada sebelum ada kalau tidak ada Quran ada fikih. Tidak, kita kan berbeda zamannya. Taib. Berbeda zamannya, tetapi ajaran Nabi tetap harus kita tinggikan. Nah, sampai itu cerita. Lalu dia bilang bahwa di tempat kami orang pandai bahasa Arab semua katanya. Sebab 60% kata-kata dari daerah kami itu bahasa Arab. Akhirnya saya rubah bicara dalam bahasa Arab. Tidak paham dia. Ini lucu orang. Lucu juga. Dia saya ajak berbahasa Arab lagi diskusinya. Tidak paham dia, tidak nyambung. Walaupun tamat pondok. Dia tamat pondok memang. Akhirnya ujung-ujung dia bukan nantang, ngajak itu ya. Saya punya guru saya, karena dia keteteran berhadapan dengan saya waktu itu, dia nak ngajak gurunya berdebat dengan saya. Guru saya tuh suka berdebat katanya. Saya sebenarnya tak suka berdebat, tapi kalau diajak saya mau juga. Ya, di depan umum katanya, kita siapkan audien yang banyak. Saya siap. Kalau seandainya berdebatnya di daerah tuan gurunya, saya yang datang insya Allah, ongkos saya bayar sendiri. Ya, tapi dia siapkan jemaahnya, dia ramai orang. Tapi kalau seandainya saya jadi panitianya, ongkos gurunya seluruhnya saya yang tanggung. Saya siapkan di sini jemaah. Iyalah katanya. Bisa 2 pekan setelah itu dia sendiri yang datang. Guru saya tidak mau. Ayolah. Datang saya kan maaf Pak, saya berdebat bukan cari kalah menang, insya Allah tidak. Ya saya tidak mau terkenal, dikenal aja cukuplah, tidak perlu terkenal. Ya. Cuman tujuan saya pertama, kalau saya di posisi yang benar, saya tunjukkan biar dia dengar. Kalau ternyata saya yang salah, alhamdulillah sangat mudah bagi saya untuk kembali pada kebenaran itu. Sangat mudah. Silakan tuan-tuan. Ya sangat mudah. Asal bisa meyakinkan saya dengan dalil, bukan dalih ya. Bukan bukan dalih. Kalau pemikiran-pemikiran saya berpikir juga orangnya. Ya jangankan saya yang sudah belajar tinggi, orang kampung aja pandai berpikir, apalagi yang sudah belajar. Bukan pemikiran, dalil. Dan betul istinbat istidlalnya. Sebab kita juga sudah belajar cara istidlal dan istinbat, mengambil dalil dan memahaminya. Walaupun kita mungkin, dan pasti ya, bukan mungkin lagi, tidak pasti kita tak sehebat Imam Syafi'i, pasti tak sehebat Imam An-Nawawi, pasti tak sehebat Imam Malik. Itu sudah pasti itu Pak. Kita, ya mereka belajarnya 24 jam, belajar 1/4 beda lah. Awak 1/4 jam lah nengok jam terus kan. Mereka enggak. Imam Nawawi belajar 12 mata kuliah sehari. Awak 4 sudah minta ampun sama dosen. Ya Pak, kami sudah 3 sebelum Bapak ini, jangan lama-lama lah katanya. Tolong materi ringan-ringan. Imam Nawawi 12 materi kuliah dia dalam sehari. Dan langsung dia hafal. Awak enggak hafal, nanti aja lah Pak pas ujian. Itu beda hasilnya. Itu tidak bisa, itu sudah sudah harga mati itu ya, bahwa Syafi'i lebih hebat dari kita semua, bahwa Malik lebih hebat dari kita semua. Mereka mujtahid mutlak semuanya, dan setiap semakin maju zamannya mereka lebih hebat. Maka itulah sebabnya saya ingin katakan Asy-Syafi'i lebih hebat di akidah dibanding yang lain, sebab dia matang dulu, belajar akidah dulu sebelum belajar. Jelas?
Maka nak mustahil jadi ulama besar kalau tidak paham akidah. Karena Nabi mendakwakan dulu akidah. Cuman bukunya tidak ada. Karena di zaman beliau tak banyak penyimpangan. Ya. Tidak banyak orang jahil. Seperti kata Abdullah bin Mas'ud, antumu al-an fi zamanin kathura fihi al-ulama wa qalla fihi al-khutaba. Kalian, Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi nih, sahabat Nabi di Kufah. Kalian wahai para umat Islam hidup di zaman yang banyak ulamanya, sedikit penceramah. Nanti akan datang zamannya banyak khutabanya, penceramahnya, sedikit ulama. Kalau zaman kita yang mana tuh? Hah? Zaman kita. Zaman kita penceramahnya ramai. Baru umumkan tobat ya, istilahnya hijrah sekarang. 2 minggu besok sudah jadi penceramah kondang di TV nasional. Iya tak? Ya kalau sudah jadi penceramah kondang pasti ditanya. Kalau sudah ditanya pasti dijawab. Dan yang mendengar juga bukan orang berilmu. Akhirnya yang jadi patokan dan panutan adalah para penceramah. Asal semakin banyak followersnya, likersnya, subscribersnya, semakin tinggi ilmunya. Bukan karena prestasi ilmu, tapi karena prestasi followers, voters, apalagi di situ semuanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Karena kita memang di zaman penceramahnya banyak dari. Taib, saya nak bertanya kepada yang pernah mengatakan, kita antum belajar S1 bidang ilmu komunikasi misalnya, S2 pemikiran Islam, S3 pendidikan Islam. Sekarang ceramah tentang akidah, lalu mengatakan Imam Asy-Syafi'i tidak ahli akidah. Anda kok ahli akidah? Paham Pak? Yang ceramah ini mengatakan Imam Asy-Syafi'i tak ahli akidah. Anda yang tamat ilmu komunikasi, yang tamat filsafat kok ahli akidah? Paham? Jelas tak? Ya tiba-tiba dia jadi pakar akidah. Imam Syafi'i tidak pakar akidah. Padahal Imam Syafi'i itu hidup berguru pada ahli imam-imam yang rujukan dalam akidah, dalam fikih, dalam adab, dalam akhlak, dalam kezuhudan. Tumbuh di masyarakat seperti itu. Dia belajar pada ahli fikihnya Hijaz, Sufyan bin Uyainah Al-Hilali, Abu Muhammad Al-Maki, wafat 198. Belajar pada Abdurrahman ibn Mahdi, imamnya fikih dan hadis di Basra. Dan imam akidahnya di situ. Waqi' ibn al-Jarrah, imam akidah di situ. Belajar pada Malik ibn Anas, imamnya di Madinah. Belajar pada Lais ibn Sa'd, belajar imam-imam akidah. Lalu dibilang dia bukan pakar akidah. Awak belajar ilmu komunikasi, ilmu manajemen pendidikan, habis itu filsafat Islam, tiba-tiba jadi pakar akidah. Ini yang payah. Hafal Quran juga tidak, hadis juga bukan ahlinya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, yang ingin saya kembalikan di sini sekarang, bahwa kaedah mengatakan bahwa mesti ikut mazhab ini baru al-sunnah, harus pendapat imam ini baru al-sunnah, ini mempersempit ruang yang luas. Itu maksud saya, mempersempit ruang yang luas. Kalau sudah sempit nanti berdesa-desakan Pak. Iya, maka jangan ini pintu bisa masuk 2 orang sekali masuk. Jangan ditutup yang satunya, tinggal sudah berdesak-desakan nanti main dorong-dorongan. Kalau dorong-dorongan kadang kena sikut. Kalau udah kena sikut sakit. Tentu minta balas. Akhirnya main balasan main tembakan. Akhirnya menyatukan. Balik ke bapak lagi. Menyatukan atau menambah jurang pemisah? Menambah jurang pemisah. Makanya yang pas itu keedahnya. Nah, ini catat baik-baik. Ya, Ahlus Sunnah itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang senantiasa mengajak umat kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selalu mengajak kepada persatuan dan kesatuan umat dengan mengurangi perselisihan-perselisihan.
Kalau diikuti pendapat masing-masing, apa ikut pendapat bapak saya dengan saya, mungkin kita bersatu? Enggak. Tapi kalau kita kembali, ya kembali ke Nabi SAW, insya Allah siapapun yang beriman pada Nabi, kalau dengar Nabi, sami'na wa ata'na. Tapi kalau masih bilang, itu kan hadis, tapi kan mazhab kita beda, itu tidak bisa diselesaikan itu. Ya, mazhab kita kan mazhab Syafi'i. Walaupun kadang-kadang tidak betul mazhab Syafi'i, hanya mazhab Pak Pi'i. Ya sebagian ada seperti itu, mazhab Pak Pi'i, bukan mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan bukan pula maksud kita, jangan salah paham, bahwa seluruh orang yang bermazhab salah, tidak. Bahwa mengikuti mazhab keliru, tidak. Bahwa orang yang berkeyakinan seperti ini keluar dari Islam, tidak. Bukan itu. Cuman jangan dipersempit ruang yang sudah luas ini. Sunnah itu lebih luas dari mazhab. Sunnah itu lebih luas dari mazhab. Siapa aja bisa masuk. Tapi kalau mazhab itu sempit, sempit dia. Ya kan? Nanti orang Hanafi bermusuhan sama orang Syafi'i. Orang Maliki bertahan bersetinggi, tidak mau mengikut Imam Asy-Syafi'i. Padahal dulu Imam Malik muridnya Asy-Syafi'i. Imam Muhammad bin Hasan Syaibani murid Hanafi, jadi murid pula Imam Malik. Ahmad berguru sama Syafi'i, Syafi'i minta ilmu sama Ahmad. Damai mereka. Masa pengikutnya sekarang? Kalau bapak tak Syafi'i, keluar dari Ahlussunnah di Indonesia. Isyada. Di mana antum dapat ini? Di mana dapatnya? Oh, biar umat bersatu, tidak kacau balau. Memang sunnah mengacaukan. Sejak kapan pula sunnah mengacaukan umat? Hanya kita saja yang kacau. Kalau gitu, jangan-jangan kita kembali pula pada tuduhan orang Quraisy dulu kepada Nabi SAW. Dalamnya kami tenang, hai Muhammad, tiba-tiba kamu berdakwah jadikah kacau. Kan Nabi dulu dituduh pengacau. Nabi dulu pengacau umat. Orang Quraisy dah tenang-tenang dengan syiriknya, dah tenang-tenang dengan agama yang mereka adakan sendiri, dah tenang-tenang dengan keinginan yang mereka lakukan, apa aja aturan mereka buat, sampai-sampai orang tawaf telanjang di Ka'bah dianggap baik. Ya, telanjang di Ka'bah dianggap baik, bersorak-sorak dia beribadahnya. Ya, mereka tawaf di Ka'bah sambil bersiul, sambil sorak. Di mana? Masa Nabi Ibrahim ngajarin orang bersiul sama sorak-sorak? Enggak ada. Jelas? Nah, makanya kembalilah kepada yang luas ini. Sunnah itu lapang untuk seluruh umat Islam, tidak dibatasi dengan sekat-sekat yang mempersempit ruang gerak kita. Jelas ya? Oh, kalau gitu berarti kita mujtahid? Enggaklah, mestilah. Dulu sahabat tidak mujtahid semua dah. Sahabat dulu tidak bermazhab, jadi mujtahid semuanya, jadi ahli ijtihad semuanya? Enggak. Mereka mengikut ulamanya. Andainya kalau sekarang kita di sini misalnya masjid ini ada ulamanya, ikut ulama yang jadi rujukan orang masjid ini. Jelas? Kalau nanti datang orang yang berilmu yang berbeda dengan imam dengan ulamanya di sini misalnya, diskusikan. Yang ulama ini kalau betul dia ulama pasti siap menerima kebenaran. Tapi kalau dia bilang sekali saya tetap saya, berarti berarti dia ananiyah, ini bukan, ini orang ta'assub, tidak bisa jadi panutan. Maka boleh kita kalau jelas-jelas, berarti kita sudah berilmu tuh. Kita sudah belajar, jelas-jelas yang dilakukan oleh alim kita ini berbeda, bertentangan, tak bisa disatukan, bukan kreatif sifatnya, tapi berlawanan, tak bisa disatukan. Ya kita katakan, mohon maaf, saya ikut Nabi, tinggalkan ulama saya ini. Berarti kan sudah baru berilmu kita, tanpa harus menjatuhkan ulama ini. Tak boleh kita jatuhkan. Coba ya, anggap itu kesalahan. Ulama boleh salah, begitu juga kalau bapak nanti lihat ada salah saya, jangan langsung Ustaz Asman tak bisa diterima lagi, soalnya salah kemarin satu. Ya jangan, ya kesalahan. Maka ulama itu pasti ada zallahnya, kesalahannya itu kita tinggalkan dan jangan kita rendahkan. Makanya tadi kalau mengatakan Imam Syafi'i tak ahli, menurut saya ini perendahan yang terselubung. Seolah-olah nanti kalau ada pendapat Imam Syafi'i yang tak sesuai dengan yang kita yakini dalam masalah akidah, kita bilang Syafi'i bukan rujuk. Nah, ini pelecehan terhadap Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini yang saya tidak suka. Ya mohon maaf, karena saya mencintai Imam Asy-Syafi'i.
Dan saya loyalis Imam Asy-Syafi'i dan saya sangat mengagumi Imam Asy-Syafi'i. Tetapi walaupun demikian, tetap saja Nabi di atas segalanya. Seperti kata murid terdekat Imam Syafi'i, Harmalah ibn Yahya At-Tujibi rahimahullah, dia katakan Asy-Syafi'i habibun ilaina walakinna Asy-Syafi'iyya walakinnal haqqa ahabbu ilaina. Imam Syafi'i itu sangat kami cintai, tetapi kebenaran lebih kami cintai. Berarti ada ukuran kebenaran? Ada, Al-Quran dan Sunnah Nabi. Semua kembali Quran Sunnah menurut pemahaman Nabi dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam salih. Karena pemahaman mereka direkomendasikan Allah dan diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pemahaman yang bercanggah dengan pemahaman mereka, maka kita kembali kepada pemahaman mereka. Jelas? Kalau udah jelas selesai kita. Ya, berarti tidak ada pertanyaan lagi. Masih ada pertanyaan, Pak? Pak suka yang di luar-luar, Pak. Ya, silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Isi perjanjiannya apa? Rahasia. Berarti rahasia antara dia dengan jin. Ya. Baik. Kalau perjanjian berarti kan ada syarat. Apa syaratnya? Dirahasiakan. Nah, kalau dirahasiakan ini ada tanda tanya dulu. Kita tanyakan dulu apa rahasianya itu. Sebab pada asalnya berjanji atau bersepakat dengan jin tak pernah tidak menggadaikan sesuatu. Pasti menggadaikan sesuatu. Allah ingatkan, wa inna rijalan minal insi ya'udzuuna birijali minal jini fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya ada sebagian dari manusia meminta perlindungan kepada sebagian dari jin, tapi jin itu menambah dia kesulitan terus. Syarat bertambah syarat nanti, Pak. Ada seorang, ini kisah nyata diceritakan oleh salah seorang teman saya, yang menceritakan ini Dr. John Pamil, hafizahullah. Ada seorang mahasiswa, dia dah tamat dari Mesir. Ayahnya punya pesantren. Ayahnya punya pesantren di Jawa. Jadi ayahnya ini semasa hidupnya selalu dapat karamah dalam tanda petik. Selalu solat Jumat di Ka'bah. Ya zaman dulu kan orang kampung tu kan ngangguk-ngangguk enggak aja kan. Dia bilang dia salat Jumatnya di Mekah. Berangkat jam 11, bapak-bapak berangkat ke masjid, dia berangkat pula ke Mekah. Pas pulangnya dia harus selesai makan siang di rumah. Dia duluan pulang dari jemaah. Dulu orang tak tahu bahwa Mekah nanti kita sedang Jumat, mereka baru salat duha. Di Mekah orang masih tidur. Iya, masih tidur. Kalau musim panas, Pak, orang di sana tidurnya pagi. Selesai salat subuh, mereka ngaji-ngaji dulu setelah syuruk, baru tidur nanti. Jumat kan libur. Mereka tidur menjelang sejam atau setengah jam menjelang Jumat. Karena malamnya singkat dan panas. Maka mereka siang kadang-kadang untuk hari libur itu
tidur dia paginya setelah syuruk. Pada umumnya lah gitu. Jadi orang di sana masih tidur, dia pergi ke sana, klaimnya, tiba-tiba pulang sama dengan kita, atau di luar dari kita. Tapi orang kan tidak berani protes, pasalnya dia keramat. Dia punya karamah. Dia bisa tahu nanti apa yang ada di rumah kita. Jelas? Jadi setelah ayahnya ini wafat, tentu yang jadi kiai anak yang tadi. Apalagi sudah sarjana pula dari luar negeri kan. Tiba-tiba datang kepadanya seorang yang gempal, pendek, besar badannya. Nah, aku kepada orang ini bahwasanya dia ini adalah khadam ayahnya dulu semasa hidup. Berarti kan jin kan? Khadam ayahnya jin. Karena kiai-kiai banyak melihara jin. Itu dengan perjanjian. Dan perjanjiannya tadi berat. Nah, anak ini karena dia bilang khadam ayahnya, ya tidak apa-apa. Akhirnya dia tawarkan, bagaimana kalau nak pergi sholat ke Masjidil Haram? Ya, dia dicoba. Ikut dia. Dan harus syaratnya picingkan mata. Harusnya jangan pakai picing mata ya, biar nampak betul apa enggak, jangan kolong jembatan. Nah, dia bilang pas betul seperti di Mekah. Kan jin itu bisa menyihir kita kan? Di tempat di kolong jembatan bisa seperti Ka'bah kelihatan oleh kita. Penipu, jin itu kan penipu. Yang jelas, dibawalah seperti sampai ke Mekah. Pas pulang, disuruh buka mata, kan picingan lagi mata kan naik, picingan mata lagi. Pas dibuka matanya, berada di sebuah pulau yang tidak berpenghuni. Di sebuah pulau yang tidak berpenghuni. Oleh jin tadi, Anda tinggal pilih, saya antar balik atau tinggal di sini. Kalau mau diantar, ada syaratnya. Anda harus sujud kepada saya. Dia bilang, dia kan sudah berilmu kan, sudah tamat Al-Azhar pula. Asyarafah Allah. Jadi dia paksa sujud kepadanya. Dia bilang tidak mungkin saya sujud kepada selain Allah. Ini untungnya ilmu tuh, ilmu magar kita. Akhirnya dia tidak mau sujud. Kalau tidak mau sujud, ayahmu dulu saya buat seperti ini dan dia sujud kepada saya, maka dia selalu saya antar. Kalau tidak, berarti kita lepas. Akhirnya dia pilih, anak ini memilih untuk lepas, tidak mau dia jual agamanya. Walaupun sebenarnya mungkin saja suat dia katakan, yang penting sampai dulu ke rumah, habis itu tobat kan. Ternyata dia tidak ngambil ini. Sampai 2 pekan dia di pulau itu, terkatung-katung di sana, sampai akhirnya diselamatkan oleh nelayan. Ya Pak. Jadi perjanjian yang rahasia ini yang mencurigakan. Oleh sebab itu, kalau ada perjanjian dengan jin, pada umumnya adalah perjanjian yang merusak akidah. Oleh sebab itu yang seperti ini patut dicurigai. Ya, patut dicurigai. Karena yang namanya ruqyah itu hanya bacakan Al-Quran, berdoa kepada Allah, ya, kemudian minta kesembuhan dan ta'awuz kepada Allah, bukan berjanji dengan jin tersebut. Saya mau keluar dengan syarat begini, itu tidak boleh. Wallahu ta'ala alam. Ini yang saya tahu Pak ya. Kalau nak lebih tahu, tanya pada pakar ruqyahnya. Nah. Ya. Hasan tak bagus. Ya. Dia minta tumbal lagi. Betul. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Iya. Ya itulah, itu kan mencurigakan itu. Maka mesti kita tinggalkan. Wallahu ta'ala alam. Barangkali sampai di sini. Masih ada lagi. Apa? Bulan Rajab.
16 sekarang. Baik, pertama bulan Rajab adalah salah satu dari bulan haram yang mesti kita muliakan dan kita ta'zim. Sebab ini dari Al-Quran dan dari Nabi SAW. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah sejak diciptakan langit dan bumi dalam syariat Allah, dalam kitabullah 12 bulan. 4 diantaranya adalah bulan-bulan haram. Nah, jangan kalian menzalimi diri kalian padanya. Ini menzalimi, Allah pilih kata jangan menzalimi. Ya, kalau dipilih jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengkhamar. Ini panjang ini. Tapi menzalimi ini mencakup seluruh hal yang merugikan kita. Baik menzalimi diri dengan meninggalkan kewajiban atau melanggar yang dilarang, atau menzalimi orang lain dengan cara tidak memberikan hak-haknya, atau menzalimi Allah dan Rasulnya, tidak menunaikan hak-hak mereka dan sebagainya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Maka jangan menzalimi diri. Termasuk menzalimi diri adalah melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan. Sebab apa? Nanti orang menyesal. Wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah. Orang-orang yang hari itu tertunduk lesu, apa pasal? Dah capek bekerja gaji tak turun. Capek bekerja gaji tak turun. Ya Pak. Kalau gini nyesal kenapa saya kerja dulu? Ya tak? Dan kita bekerja rata-rata kan ada sugesti, ada motivasi. Asal kerja di sini pasti ada gaji besar. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina amala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Apakah kamu mau enggak kami beritahukan, kata Allah, orang yang paling merugi amalannya, dia beramal. Yang menyesal itu orang yang beramal. Lebih berat penyesalannya dia beramal tetapi tidak diterima. Alladzina dhalla sa'yuhum, orang yang sesat jalan usahanya di dunia dengan perkiraan wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan semuanya mengira telah berbuat baik. Tak ada orang yang berbuat sesuatu kecuali mengira itu baik. Betul kan? Padahal mereka tanpa ilmu. Apa ilmu itu? Kalimat al-ilmu ketika disebutkan secara mutlak, ilmu kitab wa sunnah. Karena agama ini berdiri di atas kitab dan sunnah. Nah, berkaitan bulan Rajab, seperti kata Imam Ibn Rajab dan Imam Ibn Hajar dan Imam Ibn Qayyim, Imam Abu Ismail Ar-Harawi, dan masih banyak lagi imam-imam hadis dan fikih yang mengatakan tidak ada satupun hadis atau sunnah yang menunjukkan keutamaan khusus, ibadah khusus di bulan Rajab. Yang secara khusus tidak ada. Misalnya siapa yang puasa hari pertama dapat pahala seolah-olah puasa 1000 tahun. Ini lebih afdal daripada Lailatul Qadar nih Pak. Makanya salah satu ciri hadis palsu itu atau hadis lemah itu adalah pahalanya terlalu besar. Nah, ternyata ciri-ciri penipu dalam bisnis kalau janjinya fantastis. Dulu banyak speed line orang tertipu. Pasalnya apa? Store 3 juta, dalam 2 pekan dapat 5 juta. Iya tak? Jangan-jangan Bapak ikut juga. Saya banyak yang merayu. Untung saya tidak ada duit. Ada pun saya takkan mau. Sebab saya kalau tawarannya fantastis, saya tidak mau. Kalau sudah ada apa Bu? Korting diskon 70%, tambah 10%, saya curiga. Saya tidak mau ngambil seperti itu. Jelas? Jelas? Itu patokannya. Sebab sesuatu yang berlebihan itu pasti ada unsur penipuan di dalamnya. Pada umumnya lah ya, pada umumnya. Ma'irham kasyara kiram. Berkaitan dengan pertanyaan tadi. Jadi tak ada fadilah khusus di bulan
Rajab, ibadah apapun. Tapi kalau ibadah ditingkatkan di bulan Rajab, memang secara umum. Antum, bapak, ibu, ya dulu sholatnya kalau panjang imam baca dan menggerutu dalam hati, sekarang enggak. Ini bulan Rajab ini, jangan menggerutu lah, gitu ya. Jangan itu sama. Yalah panjang kalau imam, 2 halaman 1 rakaat enggak ada masalah ya. Kalau dulu kan dapat qul huwallah rakaat pertama, qul a'udzu birabbin nas rakaat kedua, syukur alhamdulillah. Ya Allah panjangkanlah umur imam ini. Senang saya solat di belakangnya. Apa pasal? Pendek. Pendek-pendek. Kadang suruhku, awak belum bangkit lagi dia sudah sujud lagi. Ini hebat nih ekspres. Nah. Tapi di bulan Rajab nih tingkatkan. Imam, tolonglah agak panjang dikit solatnya. Sebab saya menikmati solat di bulan menyentuhkan bukan fadilah khusus. Jadi tidak ada ibadah khusus. Termasuk apapun acara-acara kegiatan secara khusus juga tidak ada. Seperti yang ditanyakan dalam pertanyaan tadi, masalah peringatan Isra dan Mi'raj. Kaum muslimin, hadis tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi alaihissalatu wassalam, hadis dengan pati sihah, di puncak kesahihan hadis. Sahih hadis, Sahih Bukhari dan Muslim, banyak riwayat. Cuman subhanallah, walaupun banyak riwayat, banyak pelajaran, banyak ibrah di dalamnya, tak satu pun yang menyebutkan kapan harinya, tanggalnya. Jelas boleh? Tidak ada satu pun yang menyebutkan tanggalnya dan bulannya. Padahal mereka sudah tahu tidak nama bulan waktu itu? Sudah tahu? Tahu tidak orang Arab nama bulan Muharram? Tahu ya? Tahu mereka, tapi mereka tidak sebutkan kejadian itu terjadi di bulan Rajab dalam hadis-hadis yang sahih. Bahkan dalam hadis yang sahih, peristiwa itu terjadi bahwasanya terjadi setelah wafatnya Abu Talib dengan Ummuna Khadijah. Ya tak? Sampai-sampai tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun duka cita Nabi alaihissalatu wassalam. Gimana tidak? Paman yang senantiasa jadi tamengnya, yang jadi pelindungnya, walaupun tak beruntung mendapatkan hidayah ini, karena banyak orang berjasa dalam Islam tapi tak dapat hidayah Islam. Orang Islam banyak yang punya jasa besar Pak, tapi menempuh jalan keliru kadang dalam beragama. Semoga Allah mengampuni. Berapa banyak jasa kita tidak bisa hapus, tapi yang sesat kata-kata tetap sesat. Jelas ya, supaya tidak diikuti. Cuman orang sesat ada tidak kebaikannya kadang? Ada. Ya ada, tersesat dia di rimba 3 pekan, tapi dia mengumpulkan banyak gaharu dalamnya. Itu jasanya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada yang menyebutkan tanggalnya. Dan yang sahih bahwasanya Nabi alaihissalatu wassalam di Isra dan Mi'raj kan setelah wafatnya Ummul Mukminin Khadijah. Dan Khadijah meninggal di bulan Syawal. Di bulan Syawal. Dan sepakat ulama mengatakan bahwa Isra Mi'raj terjadi 3 tahun menjelang hijrah. Bukan sepakat, tapi riwayat yang sahih mengatakan 3 tahun menjelang hijrah. Kalau 3 tahun menjelang hijrah, otomatis di tahun wafatnya Khadijah dan Abu Talib. Abu Talib wafat tahun ke-10. Dan Ummul Mukminin Khadijah wafat di bulan Syawal tahun ke-10. Sekarang pertanyaan, kalau memang Isra Mi'raj terjadi di tahun yang sama, terus di bulan Rajab, dan riwayat yang sahih Ummul Mukminin Khadijah wafat di bulan Syawal, berarti Isra Mi'raj pasti setelah Syawal, bukan di Rajab. Mana yang dulu Rajab daripada Syawal? Mana yang dulu Rajab dari Syawal? Rajab. Berarti terpaksa kita katakan bahwa riwayat Isra dan Mi'raj di bulan Rajab adalah riwayat yang lemah secara sanad dan bertentangan dengan riwayat yang sahih. Jelas? Jadi bukan di bulan Rajab sebenarnya Isra dan Mi'raj. Dan riwayatnya ada 5 dan semuanya lemah. Tapi yang paling lemah adalah riwayat di bulan Rajab. Tapi yang paling dipegang ada yang di bulan Rajab. Jelas?
Oleh sebab itu tidak ada istimewanya dari sisi ini, dari sisi Isra Mi'raj di bulan Rajab. Tapi untuk tanggal cuti tak apa-apa, tanggal merah jangan dirubah. Kalau perlu tambah 3 hari ya. Cuti bersama kita. Bagi para pegawai itu suka, itu tidak usah dirubah itu. Ya, karena merubah itu perlu undang-undang lagi ya. SKB lagi nanti untuk merubahnya. Jelas Bu ya? Jadi tidak ada jadi ternyata sahabat itu tak memerlukan tanggal. Karena tanggal tak berpengaruh. Makanya sama ketika Nabi ditanya tentang kapan kiamat, Nabi tidak jawab kapan kiamatnya. Yang Nabi jawab, apa yang sudah kau bawa. Makanya Isra Mi'raj ini jangan tanya kapan peringatannya, tanya apa yang kau ambil manfaat dari Isra dan Mi'raj. Ini mohon maaf ya, berapa kali kita melakukan Isra dan Mi'raj di masjid-masjid kita. Masya Allah berapi-api, diundang untuk ustadz nasional kadang untuk kedatang kan, ramai sampai pecah masjid kata orang kampung. Ya pecah pula perut gara-gara ketawa kadang. Tentang solat, Masya Allah, ada yang nangis sampai kadang-kadang nangis. Cuman besok subuh berkurang jemaah. Besok subuh jemaah berkurang. Berarti ini merusak atau menambah baik nih? Ya, zahirnya begitu kaum muslimin. Harusnya setelah peringatan malamnya, nangis-nangis malamnya, besoknya jemaah tambah banyak. Justru besoknya ada pula pengurus yang tidak hadir salat subuh. Kalau di musim pandemi mungkin ada alasannya, mengambil rukhsah ya di pandemi ini. Ya biar tidak ada kerumunan di masjid kan. Nah, tapi nyata itu. Ya saya kan praktisinya bukan. Saya bukan teoritisnya. Saya kan ustadz penceramah ini. Dulu sering melakukan itu. Saya melihat ternyata manfaatnya tidak terlihat pada umumnya, tidak terlihat. Saya tidak nafikan ada manfaatnya. Infak tambah banyak, saya akui itu. Infak mungkin banyak, apalagi kalau ustadznya pandai merayu jemaah untuk bersedekah kan. Kalau itu tidak saya pungkiri. Kemudian kita bisa bersilaturahim bersama yang selama ini mungkin tidak jumpa. Pas Isra Mi'raj dia di saf pertama, mungkin pegang mikrofon pula kadang kan. Nah, itu. Ya sehari-hari tidak nampak di masjid, tapi pas Isra Mi'raj jadi apa namanya, organizernya apa namanya? Jadi host pula kadang-kadang. Ya mungkin ini manfaatnya. Awalnya dia tidak kenal masjid, jadi kenal masjid. Tapi manfaat-manfaat ini tidak menjadikan bahwa sesuatu yang tidak disyariatkan menjadi disyariatkan. Tapi tidak boleh ceramah, ceramah boleh aja. Kalau memang munasabahnya ada jadwal ceramah hari itu dan orang berceramah tentang Isra Mi'raj, tidak ada masalah. Atau tidak ditambah bulan Rajab ini kegiatan dakwah, misalnya tambah ilmu kita di sini karena kebaikan banyak di bulan ini, ya insya Allah tidak ada masalah. Asal jangan menjadi sesuatu yang bersifat khusus. Wallahu a'lam. Ya. Tapi walaupun demikian, kalau ada orang yang melakukan, kita juga tidak boleh memaksakan kehendak tadi. Itu harus itu. Tidak boleh memaksakan kehendak. Pada orang kafir aja tidak boleh kita paksa masuk Islam. Padahal kita yakin orang kafir masuk neraka tidak keluar kan? Apalagi orang Islam, walaupun masuk neraka nanti akan keluar lagi, tidak boleh dipaksa. Tetapi memberikan pengertian, memberikan pelajaran, diskusi secara ilmiah, memberikan tulisan tentang itu, boleh. Sebagaimana orang yang tidak berdasar dalil boleh menyiarkan, masa yang mengingatkan dengan dalil tak boleh menyiarkan? Yang penting tidak boleh saling lempar batu, jangan. Jangan saling berbalik wajah, jangan. Kalau antum silakan mau, tidak ada masalah. Nah, tapi kalau saya, karena sudah terlalu sering, sudah puas pula gitu ya. Sudah terlalu sering, puas saya. Nah, tapi kalau ada nanti orang yang melakukan, saya juga tidak larang. Sampai saya katakan, sempat saya jadi presiden nanti, saya tidak mau jadi gubernur bupati, tidak mau rendah. Saya mau yang tinggi sekali. Kalau tidak, biar tidak jadi. Kalau mau jadi pemimpin juga, biar yang paling tinggi. Biar mudah ngurusnya nanti. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sempat saya jadi presiden, Pak. Nanti Bapak jadi apanya? Kepala staf kepresidenan nanti kan?
Ya, lalu Bapak ajukan apa namanya proposal ya, bukan proposal apa? Anggaran RAB-nya. Peringatan Isra Mi'raj di Masjid Istiqlal. Insya Allah saya tekan itu, Pak. Soalnya ini kegiatan kenegaraan. Ya, Pak, sudah diatur dalam peraturan pemerintah. Selama peraturan itu belum dirubah, saya tidak bisa melanggarnya. Jelas? Jelas? Tapi mungkin ya kalau Pak suruh saya bikin di masjid saya tidak buat mungkin. Karena saya ngaji setiap hari. Untuk apa lagi ngaji sekali setahun. Yang ngaji sekali setahun silakan aja, tidak ada masalah. Jelas ya? Saya kira ini sikap pertengahan ini. Bahkan kalau diundang saya untuk ceramah Isra Mi'raj, saya pertimbangkan. Insya Allah saya isi. Mau ngisi enggak? Undang saya jadi penceramahnya. Saya isi. Saya pertimbangkan dengan berbagai alasan. Kadang ada beberapa kalangan, beberapa tempat tidak pernah kita bisa masuk ke dalamnya kecuali melalui acara ini. Jelas, Pak? Ya, saya walaupun sudah berkali-kali sebenarnya tidak ada kesempatan ke Istana Negara karena saya sebagai Dewan Hakim nasional dan internasional lomba hadis waktu itu 4 kali. Saya alhamdulillah masih ngeles, tidak mau ikut dulu. Dalam sambil bercanda saya jawab, saya tidak mau masuk istana kecuali setelah jadi presiden. Enggak mohon maaf, bukan karena bukan tidak ada loyalitas kan sifatnya kan undangan kan, sifatnya undangan. Kecuali saya jadi pengantinnya ya mesti datang lah. Saya kan hanya jadi pelengkap aja. Pelengkap. Payah, Pak. Acara yang 9 wak jam 7 udah pergi kan itu kan. Kemudian awak nak minum tak dapat minum. Nak pergi ke WC tak dapat pergi. Awak dipantau dengan CCTV terus kan. Kan payah ya. Awak dah nak makan tak dapat makan. Payah tak? Kemudian pakaian mesti begini, mesti begitu. Saya tidak suka protokoler, itu masalahnya. Saya suka yang sederhana saja. Tapi kalau seandainya wajib, saya datang. Ketika sifatnya tidak wajib, ya mohon maaf, mungkin belum masanya saya datang. Jadi tapi kalau seandainya diundang nanti ceramah Isra Mi'raj oleh Pak Presiden, saya pertimbangkan. Tapi jangan bersyarat. Harus ajukan konsep dulu sebelum ceramah, saya tidak terima. Sebab saya pernah khutbah depan Pak Presiden di Bangkinang, pas Pampres minta konsepnya. Saya bilang, Pak, saya tidak pernah khutbah pakai konsep. Kalau pakai konsep gagok saya itu bilang. Tahu gagok? Tidak lancar. Kalau itu tidak bisa, Pak, katanya. Kalau tidak bisa cari khatib yang lain. Tidak bisa mereka cari khatib yang lain karena waktu dah tinggal 2 jam. Kalau tidak bisa, berarti nanti silahkan transkrip khutbah saya bertanggung jawab setiap huruf yang saya ucapkan. Ya bukan setiap kata, setiap huruf yang saya ucapkan saya bertanggung jawab penuh. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada tuntutan. Alhamdulillah. Ya karena kita tidak ada kepentingan apa-apa. Alhamdulillah saya tidak berharap nanti dapat tanda tangan Pak Presiden, dapat berpose dengan Pak Presiden. Apalagi dapat ampera dari Pak Presiden. Justru saya waktu itu jadi masalah jadinya. Orang daerah bilang mungkin kira saya dapat ampera dari kepresidenan, acara kepresidenan, orang sana bilang mungkin dapat dari daerah, ujungnya tidak dapat apa-apa. Cuma dapat cerita orang besar amplopnya, itu aja. Padahal tidak ada dapat. Karena apa? Mungkin yang di pusat kira dari daerah, yang daerah kira dari pusat. Yang Buya bilang pusat banyak dapat. Allah musta'an. Korban jadinya, Pak. Mungkin karena tidak ada bukti fisik tadi itu, karena tidak ada konsep kan. Kalau negara ini kan harus ada bukti fisik, coret-coret aja lah, pokoknya asal ada nama kita, acaranya dan tanggalnya, udah cukup itu. Allah musta'an. Karena saya tidak mengajukan bukti fisik, mungkin tidak keluar honornya, ya Pak. Alhamdulillah. Tapi saya tidak ada masalah. Dikasih, tidak saya tolak. Kalau tidak dikasih, diminta ya? Tidak. Saya tidak ada istilah minta. Alhamdulillah. Ya barangkali jelas ya Bu ya. Jelasnya. Jadi secara dalil tidak ada, tapi sebagian orang berijtihad untuk memajak orang-orang yang jarang ke masjid, tidak pernah ke masjid, pas acara itu dia datang, maka dibuat orang kadang. Nah, kalau sudah itu sudah sama macam saya ada ngaji, tidak perlu lagi untuk itu. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu. Mohon maaf dan terima kasih
Kemudian kalau mau ditanya apa syariatnya, tidak ada syariatnya, memang tidak ada. Karena memang tanggalnya sendiri secara sejarah riwayat tidak sahih tanggal 27 Rajab, tidak sahih. Nah, itu riwayat yang termasuk yang paling lemah, walaupun paling masyhur dalam kitab sejarah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibunda Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan ini anak yatim. Ibu-ibu yang single parent, yang ditinggal sama suaminya, yang suaminya tidak tanggung jawab, kemudian ditinggalin anak. Jangan kecil hati. Sejatinya yang memberikan rizki kepada anti itu Rabbul Alamin, bukan suami anti. Allah. Ibunda Sufyan janda. Dia punya anak Sufyan. Dia kerjaannya buat tenunan lah, lalu dia jual. Dia ngomong sama Sufyan ketika masih kecil, Sufyan, sini nak, ini ambil uang 10 dirham. Watrub bihi asyra ahadith. Engkau cari dengan 10 dirham itu 10 hadis. Setelah engkau mendapatkan 10 hadis, kau cek dirimu. Kalau gaya ngomongmu berubah, jalanmu berubah jadi lebih baik, perilakumu jadi lebih baik, lanjutkan belajar. Tapi kalau tidak berubah nak, berhenti engkau belajar nak. Aku takut ilmumu nanti jadi bala buat engkau nak. Karena ilmu itu harus berpengaruh kepada diri kita. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa. Nabi berdoa mengatakan, ya Allah kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hanya untuk gaya-gayaan aja. Ilmunya hanya untuk berdebat. Masuk ke grup ini debat, masuk grup ini debat. Untuk menunjukkan eksistensi dirinya, anak ini punya ilmu. Ada orang yang seperti itu. Enggak. Jadi enggak bermanfaat buat antum. Dan yang tiap pagi kita disuruh minta pagi hari bukan sembarang ilmu. Nabi setiap pagi baca doa mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Yang diminta pertama ilmu yang bermanfaat jamaah. Ustadz, ilmu yang bermanfaat kayak apa Ustadz? Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mewariskan rasa takut kepada Allah. Tapi kalau antum dapat ilmu, antum tambah berani sama Allah, tambah meremehkan dosa, perilakunya tambah buruk, berarti ilmu antum gak bermanfaat. Hadza wallahu a'lam bishawab.